Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 10 September 2020. Hari yang penuh berkah, hari yang penuh sukacita untuk kita semua. Mari kita bersama-sama membuka hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam diri kita. Dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaklah kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberi pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ada seorang ibu yang bercerita kepada saya tentang mertua, kakak ipar, dan adik ipar yang dibantu dari keluarga ibu ini. Ibu ini mengeluh karena mereka terkadang seperti dikasih hati minta jantung. Tidak tahu bersyukur, Romo. Hanya taunya menuntut. Selalu ditolong tetapi tidak pernah mandiri-mandiri. Ini menjadi akar percekcokan saya dengan suami, tutur sang ibu. Saya lalu tanya kepada ibu ini, yang ibu bantu itu orang tua siapa? Orang tua suami, Romo, katanya. Lalu kakak dan adik siapa yang ibu bantu? Iya, dari suami juga, Romo. Disinilah saya katakan ibu harus mengubah sudut pandang atau mindset ibu. Karena seharusnya
Dalam perkawinan, suka atau tidak suka, mau ataupun tidak, keluarga telah disatukan. Maka tidak ada lagi yang namanya orang tuamu dan orang tuaku. Yang ada adalah orang tua bersama, orang tua kita. Tidak ada lagi saudara-saudarimu atau saudara-saudariku. Karena seharusnya setelah perkawinan menjadi saudara-saudari kita. Jika kita sukar mengasihi mereka yang adalah saudara-saudari dan keluarga kita sendiri, bagaimana kita dapat memenuhi tuntutan Yesus untuk mengasihi musuh? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ajaran Yesus hari ini sungguh sangat sukar sekali untuk dibuat dalam hidup. Kita diminta untuk mengasihi mereka yang membenci kita, memohonkan berkat bagi mereka yang mengutuk kita, berdoa bagi mereka yang mencaci kita. What the hell? Apa-apaan nih? Mereka yang memusuhi kita, kok malah kita harus mengasihi? Lawan dong. Nah, mereka yang benci sama kita, ngapain kita harus baik-baikin mereka? Mereka yang suka mengutuk dan mencaci, balaslah. Ngapain malah kita harus mendoakan mereka? Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, tentu inilah yang dunia ajarkan, yakni membalas setimpal bahkan lebih orang-orang yang melukai dan menyakiti kita. Namun Yesus mempromosikan kasih yang sangat istimewa sekali. Ia berkata, kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan itu. Kita diminta untuk memiliki keluasan kasih yang tanpa batas dan tanpa tepi. Mengasihi tanpa menuntut balas, tanpa embel-embel apapun. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Susah sekali untuk melakukan hal ini. Maka marilah kita mohon rahmat untuk menjadi pribadi yang murah hati seperti Bapa yang murah hati. Mari kita ganti mindset dan ukuran yang biasa kita pakai dengan ukuran kasih. Memberi tanpa menuntut kembali. Membuang segala ukuran benci. Tidak menghakimi dan tidak menuntut balas. Satu ukuran yang ingin kita tanam selalu dalam diri kita. Kasih. Kasih sudah. Semoga itulah yang kita buat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.